terlebih dahulu ya. Silakan Mbak Inara dipimpin doa. Siap, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian Ibu akan absen untuk mendata kedatangan hadir kalian. Pertama, Inara Putri Jantira. Hadir. Naura Fajrina Abidah. Hadir. Salsabila Zabarani. Nah, lengkap semua ya, hadir semua pada hari ini, pinter. Nah, kemarin kan Ibu sudah menjelaskan tentang sifat-sifat bagi Allah. Coba kalian masih ingat gak sifat-sifat bagi Allah itu ada berapa? Yang pertama, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Nah, setelah kita mengetahui sifat-sifat bagi Allah, kita harus mengamalkannya, yaitu dengan cara taat, ikhlas, khauf, dan tobat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk menghayati sifat taat, ikhlas, khauf, tobat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian membiasakan perilaku tersebut. Jadi setelah kita mempelajari tentang taat, ikhlas, khauf, dan tobat ini harus dibiasakan. Kemudian memahami pengertian contoh dampak positif sifat taat, ikhlas, khauf, tobat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menceritakan kisah-kisah yang berkaitan dengan sifat taat, ikhlas, khauf, dan tobat. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu akan menyuruh kalian untuk mengamati gambar ini tersebut terlebih dahulu. Nah, di sini kalian bisa lihat gambar apa? Polisi dan pengendara motor. Jadi ini pengendara motornya itu menerobos lampu lalu lintas. Nah, kalau menerobos lampu lalu lintas itu termasuk tindakan sifat tidak baik, tidak taat, tidak patuh pada peraturan. Kemudian next, ini gambar apa? Memberi sedekah. Nah, ketika kita memberi sedekah itu harus ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Tidak meminta imbalan. Jadi ketika kita memberi sedekah, kita tidak mengharap imbalan. Jadi semata-mata ikhlas itu karena Allah. Kemudian ini gambar apa? Menyontek. Siapa yang di sini kalau ulangan masih sering menyontek? Tidak. Pinter, nggak ada. Nah, menyontek ini salah satu perbuatan tercela. Nah, kalau kita mempunyai sifat khauf, khauf itu apa? Khauf itu artinya takut. Takut akan dosa. Takut nanti itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mempunyai sifat rasa khauf, takut, ketika kita akan mau menyontek, kita takut. Kita akan berdosa. Jadi kita tidak jadi menyontek. Kemudian gambar yang selanjutnya yaitu berdoa meminta ampunan kepada Allah atau bertaubat. Nah, setelah kita sudah memasuki tadi, melihat gambar-gambar tadi, kita sudah ada gambaran nih apa itu taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Yang pertama, taat. Taat secara bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Maksudnya tunduk, patuh, dan setia itu apa? Bukan tunduk seperti itu, bukan. Jadi taat itu berarti patuh kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita patuh untuk sholat 5 waktu. Kalau kita melanggar berarti kita tidak taat, tidak patuh, tidak tunduk terhadap perintah Allah. Dalilnya
Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada ulil amri. Kalian tahu nggak ulil amri itu apa? Ulil amri itu pemimpin. Contohnya ketua RT, ketua RW, presiden, itu disebut ulil amri. Nah, pada ayat tersebut berarti kepada siapa kita harus taat? Yang pertama, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sifatnya mutlak, tidak boleh melanggar. Jadi, kalian gak ada alasan apapun untuk melanggar perintah Allah. Contohnya gak boleh melanggar sholat, harus sholat tepat waktu. Kemudian taat kepada Nabi Muhammad SAW. Sifatnya juga mutlak. Jadi ketika kita tidak taat kepada Nabi Muhammad, berarti kita juga tidak taat kepada Allah. Nah, yang ketiga itu taat kepada pemimpin atau ulil amri. Sifatnya itu tidak mutlak. Jadi ketika para pemimpin itu melakukan perbuatan yang kurang baik, kita tidak boleh taat. Contohnya, misalkan presiden di suatu negara mengesahkan undang-undang tentang dihalalkannya miras atau minuman keras. Miras itu kan haram ya? Haram. Jadi kita tidak boleh taat, berarti kita wajib menentangnya. Nggak boleh itu. Kemudian yang materi yang kedua yaitu ikhlas. Ikhlas itu secara bahasa bermakna bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah ikhlas berarti niat menghadap Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah. Seperti tadi kita di gambar tadi kan ada orang memberikan bantuan, memberikan sedekah. Tapi kan kita harus memberikannya secara ikhlas, semata-mata mengharap ridho dari Allah, bukan mau pamer. Ketika kita mau beri bantuan, kita malah pamer, kayak itu nggak boleh. Dalilnya, kul inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, katakanlah sesungguhnya sholat, ibadah, hidup, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran surat Al-An'am ayat 162. Kemudian khauf. Khauf itu tadi apa? Takut. Khauf itu berasal dari bahasa Arab yang berarti takut, resah, khawatir, atau cemas. Khauf adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya. Takut atau khawatir kalau Allah tidak senang padanya dan akan menghukumnya karena apa yang telah ia lakukan. Jadi khauf itu merasa kita tuh takut, dosa kita itu banyak. Ketika kita mau melakukan suatu perbuatan, ketika kita sudah dilandasi dengan rasa takut, jadi kita nggak akan melakukan dosa. Jadi ada benteng untuk kita untuk tidak melakukan dosa. Contohnya yang tadi, ada orang yang menyontek, tapi kita karena kita sudah mempunyai rasa takut, punya khauf, ketika kita mau menyontek kita ingat, saya nyontek nanti dosa, nanti Allah marah, jadi kita nggak boleh menyontek. Dalilnya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, artinya demi Allah sesungguhnya aku adalah orang yang paling tahu dengan Allah dan paling takut kepadanya. Taubat itu artinya apa? Taubat secara bahasa berarti kembali. Secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar, didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa yang pernah kita lakukan. Jadi ketika kita sudah melakukan dosa, seperti tadi kita menyontek itu kan dosa.
Terus kita taubat, kita meminta ampunan dari Allah supaya kita diberi ampunan. Jadi dosanya itu bisa berkurang. Dalilnya dalam Quran surat At-Tahrim yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Taubat yang nasuha itu taubat yang semurni-murninya. Maksudnya bukan taubat sambel. Tahu nggak kalian taubat sambel itu apa? Tidak. Taubat sambel itu ketika Inara makan sambel. Sambel itu enak nggak? Enak. Enak, tapi pedes banget. Inara makan sambel, kepedesan. Terus nanti udah nggak mau makan sambel lagi, pedes. Kan jadi nggak mau makan sambel lagi. Tapi besok harinya lagi itu Inara makan sambel lagi karena sambelnya terasa enak. Jadi diulang terus. Berarti itu bukan taubat nasuha. Taubat nasuha itu harus taubat yang benar-benar taubat. Nah, sekarang ibu akan membagikan sebuah kertas. Ini kertas. Nah, kertas itu kan ada nomornya ya. Nanti di dalam kertas itu ada soal. Nanti kalau ibu panggil nomor berapa, kalian maju ke depan untuk membacakan soalnya, kemudian menceritakan kepada teman-teman. Ini bulan apa? Maret. Maret itu bulan ke 3. 3, Januari, Februari, Maret. Nah, nomor 3 maju. Siapa yang dapat? Salsa. Ayo maju. Coba dibacakan apa isinya yang keras. Ceritakan contoh perbuatan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contoh perbuatan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Ketika saya ikut orang tua saya untuk pergi memberikan sembako untuk orang yang terkena bencana banjir. Lalu saya memberikannya dengan ikhlas tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun. Nah, itu merupakan suatu contoh ikhlas. Contoh dari Mbak Sasa ketika Mbak Sasa pergi ikut orang tuanya untuk memberikan sembako kepada korban banjir di Pekalongan. Dia memberikannya dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan. Nah, itu contoh ikhlas. Terima kasih Mbak Sasa. Nah, pelajaran kita tadi itu apa saja, anak-anak? Ada taat, ikhlas, taubat, dan khauf atau takut. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah kita harus taat kepada Allah agar kita melakukan suatu perbuatan itu dilaksanakan dengan ikhlas. Karena kita ikhlas itu supaya timbul rasa takut kepada Allah. Karena kita sudah timbul rasa takut, jadi kita dengan mudah akan melakukan taubat. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.